Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Jumpa lagi dengan saya, Rahmi SPD, calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kali ini saya akan belajar dan berbagi dalam koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sekolah dikatakan sebagai sebuah ekosistem. Masih ingatkah Bapak Ibu tentang ekosistem dalam pelajaran biologi? Ya, ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Dalam hal ini, sebuah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, bagaimana dengan ekosistem yang kaitannya dengan sekolah? Jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan dan sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah. Ekosistem ini akan menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis antara faktor abiotik dan faktor biotik. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dengan mengetahui sumber daya yang tepat, dapat membantu proses belajar murid mengambil sisi positif dan penggunaannya sebagai kekuatan dan membentuk karakter yang kuat, kreatif, mandiri, dan berdaya guna. Selanjutnya, pada modul 3.2 ini, kita akan mempelajari pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset dalam pengelolaan pemetaan 7 aset yang ada di sekolah kita. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan selalu curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Pendekatan berbasis aset, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan menggali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Ciri pendekatan berbasis kekurangan diannya adalah fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor, merancang program untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melakukan proyek. Sedangkan ciri pendekatan berbasis aset diantaranya adalah
fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, merancang rencana berdasarkan visi kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Berikut adalah pemetaan 7 aset sumber daya yang ada di sekolah. Yang pertama adalah modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, karyawan, komite, murid, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah modal sosial yang terdiri dari puskesmas, diterapkan pendidikan karakter, adanya grup WA, sekolah sudah diterapnya kurikulum K13. Modal fisik yang terdiri dari gedung, ruang guru, ruang kelas, ruang UKS, ruang kepala sekolah, lab IPA, ruang perpustakaan, dan ruang OSIS. Selanjutnya adalah modal finansial yang termasuk di dalamnya adalah dana BOS, dana sertifikasi, dan dana BOSDA. Modal politik, terdapat kantor lurah dan kantor kecamatan, terdapat kantor kapolsek, terdapat kantor koramil, terdapat posdu dan puskesmas, juga terdapat pasar umum. Selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam yang terdiri dari lingkungan udara yang bersih, panorama yang dipenuhi pohon-pohon yang hijau, serta sumber air yang bersih dan lancar. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya yang terdapat masjid, balai pengajian, dan pesantren. Pemetaan ketujuh aset tersebut digunakan untuk mengetahui sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, siapakah yang memimpin pelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya yang ada adalah individu yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif di dalam menunjang proses pembelajaran. Terkait hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaitannya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Guru mesti cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya serta menyesuaikan dengan kodratnya agar anak dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajarannya. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan nilai dan peran guru penggerak sangat berkaitan. Nilai dan peran guru penggerak bermandi koin, berkarakter reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan tepat guna sasaran. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE sangat terkait. Kaitannya dengan berdiferensiasi adalah bahwa mengelola sumber daya manusia sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga diperoleh hasil pembelajaran yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan KSE, diperlukan juga dalam membantu menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya yang ada. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan coaching, di mana coaching menggali masalah dan menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan prinsip pengambilan keputusan atau dilema etika sangat terkait, yaitu pada prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah bertanggung jawab,
dan tepat di dalam menggali sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan yang telah ditetapkan. Hubungan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan inquiry apresiatif atau IA dan bagja sangat terkait. Mulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi adalah langkah yang penting dilakukan agar seseorang pemimpin dapat melakukan pengelolaan sumber daya dengan tepat sesuai dengan tujuan dan visi serta misinya. Kemudian, sangat berkaitan dengan inquiry apresiatif yang mana keduanya berpegang teguh dan menilik pada hal positif yang dimiliki baik oleh individu maupun masyarakat di sekitarnya. Setelah mempelajari modul 3.2 tersebut, tentunya ada hal positif yang saya rasakan sebagai efek dari pengetahuan yang saya dapatkan, yaitu perubahan mindset mengenai bagaimana menjadi guru yang mampu menuntun siswa kreatif, mampu mengelola emosi, memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, dan memiliki skill coaching serta melakukan pemetaan terhadap aset sumber daya sekolah. Semuanya dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menuju profil belajar Pancasila dan juga menuju murid merdeka belajar sesuai dengan visi dan misi guru penggerak. Demikianlah paparan modul 3.2 koneksi antar materi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.